Pemirsa, sesi tanya jawab pada PKKMB Universitas Indonesia menjadi sorotan. Seorang mahasiswa baru atau maba mengajukan pertanyaan kepada Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya terkait akses pendidikan. Saya membuka dengan sebuah kutipan dari Suhoki, hanya ada dua pilihan, menjadi apatis atau mengikuti arus. Tetapi saya lebih memilih menjadi manusia yang merdeka. Banyak teman seperjuangan kami yang tidak melakukan daftar ulang karena keterbatasan ekonomi. Solo. Oke, ya. Ini Bapak Ibu yang sangat saya hormati, ini adalah sebuah pernyataan dan pernyataan ini berkesinambungan. Dalam pertanyaannya, mahasiswa tersebut menyebut banyak rekannya diterima di Universitas Indonesia, namun tidak dapat melakukan pendaftaran ulang akibat keterbatasan ekonomi. Ia kemudian mempertanyakan apakah pendidikan masih menjadi prioritas di negeri ini. Saya langsung jawab yang terakhir. Siap, Mbak Ziva. Saya Giva Leota dari FIB sekali lagi. Ya. Izinkan saya membuka dengan sebuah kutipan dari Suhoki, hanya ada dua pilihan, menjadi apatis atau mengikuti arus. Tetapi saya lebih memilih menjadi manusia yang merdeka. Oke, pertanyaannya singkat. Tapi bagaimana teman-teman? Kami mahasiswa memiliki satu hak yang paling penting, yaitu merdeka belajar. Tapi sayang sekali jalur SNBP dan SNBT, banyak teman seperjuangan kami yang tidak melakukan daftar ulang karena keterbatasan ekonomi. Oke, ya. Ini Bapak Ibu yang sangat saya hormati, ini adalah sebuah pernyataan dan pernyataan ini berkesinambungan dengan pertanyaan saya. Pertanyaan saya singkat saja. Ya. Bapak yang sangat saya hormati, izinkan saya bertanya, menurut Bapak mana yang lebih penting, pengembangan pendidikan atau pengembangan makan bergizi gratis? Saya langsung jawab yang terakhir. Siap, Mbak Ziva, Pak. Ya. Anda SMA-nya di mana? Saya SMA di Bekasi, Pak. Bekasi. Keren banget pertanyaan, tepuk tangan ya. Jawabannya jelas. Pendidikan penting dan MBG harus dikoreksi. Ya, itu. Cukup ya? Ya. Nah, ya banyak adik-adik sekalian, banyak hal-hal baik, banyak target-target ideal, tapi tidak sesuai karena gagal, lemah dalam eksekusi atau implementasi. Betul. Ya, betul, jadi betul. hari ini kita maksimal habis-habisan untuk mengkoreksi mana yang perlu dikoreksi. Ya, untuk mengawal agar semua bisa merasakan. Kira-kira begitu ya. Penasihat militer pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Razi, mengecam Amerika Serikat atas dugaan rencana penguasaan Selat Hormuz dan merebut cadangan energi Teheran. Sindu sore, segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih di Sindu Sore. Pemirsa, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah melakukan perlawanan hukum lewat 2 permohonan pra-peradilan dalam penanganan kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menjeratnya. Hal ini disampaikan tim advokat Febri Adriansyah dalam konferensi pers pada siang tadi. Gugatan pra-peradilan pertama yang akan dilayangkan adalah terkait upaya paksa Kejaksaan Agung dalam penetapan tersangka dugaan TPPU dan penahanan. Dan gugatan yang kedua itu terkait penetapan tersangka dalam dugaan korupsi dan pencucian uang, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor. Dalam kesempatan ini, tim advokat Febri juga mengungkap ada 9 kejanggalan dan potensi pelanggaran hukum dalam kasus yang menjerat kliennya. Pengajuan pra-peradilan rencananya akan didaftarkan besok. Tim advokat juga akan mempersoalkan. Tim advokat mengajukan 2 permohonan pra-peradilan. Jadi ada 2 permohonan pra-peradilan. Yang pertama, permohonan pertama terkait dengan upaya paksa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam penetapan status tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang dan upaya paksa penahanan. Itu yang pertama.
Kemudian permohonan yang kedua terkait dengan upaya paksa status penetapan tersangka ya dalam dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Ya, serta penggeledahan dan penyitaan sebagai upaya paksa yang dilakukan oleh rekan dari kepolisian Polda Metro Jaya. Dalam hal ini atau Kortas Tindak Pidana Tipikor. Kedua permohonan tersebut memang kami akan ajukan secara terpisah karena ini juga bagian dari strategi yang dimungkinkan dalam hukum acara pidana, termasuk hukum acara pidana yang baru. Juga karena alasan objek dan tindakan memang diuji secara berbeda. Ya, jadi batu ujinya akan berbeda. Kenapa ada dua permohonan? Ada dua permohonan rencananya ya, ini direncanakan ada dua permohonan untuk pra-peradilan upaya hukum kita. Itu karena terkait ada dua, kita balik lagi kepada teorinya. Sekarang berdasarkan KUHP yang baru, ini yang bisa diajukan permohonan pra-peradilan adalah atas upaya paksa. Yang kami telah analisa secara bersama selama beberapa hari ini, upaya paksa apa saja yang merupakan suatu yang kami anggap dan kami menilainya sebagai bagian dari ada penyimpangan-penyimpangan. Sehingga kami kelompokkan kedua permohonan, yaitu upaya paksa yang dilakukan Kejaksaan Agung itu dalam penetapan dan penahanan. Penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana pencucian uang dan penahanan. Di sana kita melihat nuansa yang sangat besar adanya pelanggaran pasal 100 ayat 5 dari KUHP untuk upaya paksa penahanan. Dan upaya paksa penetapan tersangkanya kita melihat ada kaitan-kaitan dengan predicate crime-nya, persoalannya di sana. Oke, itu secara garis besar. Kemudian nanti juga ada yang kedua. Yang kedua itu adalah upaya paksa penggeledahan, penyitaan dan penetapan tersangka di dalam perkara yang di sini yang sudah penetapan tersangka adalah terkait dengan penanganan perkara Asabri. Nah, hal ini mungkin agak sedikit unik karena di sini mungkin akan jadi banyak termohonnya. Kuasa hukum Febri Adriansyah menegaskan dua gugatan pra-peradilan yang akan dilayangkan bukanlah cara untuk menghindari proses hukum, melainkan merupakan penggunaan hak untuk memastikan agar penegakan hukum sesuai dengan prinsip due process of law. Langkah-langkah tersebut bukanlah cara-cara atau langkah-langkah untuk menghindari proses hukum. Jadi ini perlu kami sampaikan sekaligus sebagai edukasi pada publik. Justru langkah-langkah ini merupakan penggunaan hak yang dijamin oleh hukum, dijamin oleh undang-undang untuk memastikan dalam porsi kami sebagai penyeimbang untuk memastikan agar penegakan hukum itu berjalan sesuai dengan prinsip due process of law. Ini penting sekali. Jangan sampai kemudian proses penegakan hukumnya keliru, melanggar aturan hukum, entah karena alasan apapun begitu ya, sehingga hak-hak orang terabaikan.